Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali memberikan kita waktu untuk kita beribadah. Saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Siapkan seluruh hidupmu. Saya harap karena ini acara Evening Family Altar, mari saudara bisa ikuti dari rumah bersama dengan seluruh keluarga. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat sore malam hari ini, karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan berikan kembali kami waktu untuk sama-sama kami beribadah dalam acara Evening Family Altar. Tuhan pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kiranya kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan hadir-Mu boleh nyata dalam ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya dari awal sampai akhir. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami. Kuduskan alat-alat yang kami gunakan. Tidak ada gangguan-gangguan apapun. Semua berjalan dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, siapkan hati. Mari kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Haleluya, Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah jurang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Saudara, mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Kita tahu Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah jurang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau biarkan dari kasih-Mu. Lewat
lewat lembah curam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah curam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sekali lagi saudara, angkat pujian ini. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah curam, Kau temani aku.
bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus, ku puji Kau Tuhan, ku sembahkan, ku agungkan. Haleluya, Engkau layak Tuhan, terima segala pujian. Engkau layak Tuhan, dipuji, dihormati, ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Rasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat,
beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Bagimu Tuhan, pujian kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Yesus, kami berikan hormat padamu Tuhan. Engkau layak menerima segala kemuliaan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak disanjung tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat memuji menyembah-Mu. Kami rasakan hadir-Mu. Kami rasakan jamahan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah ini membaharui setiap kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu sekarang Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengertinya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita kembali ada dalam ibadah Eva pada malam hari ini. Setelah kita menikmati pujian dan penyembahan kita, saudara, mari sama-sama kita akan dengarkan kebenaran firman. Saya berharap biarlah ini menjadi sebuah kesempatan yang kita gunakan untuk sama-sama kita belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya memang ada di jauh ya, saya ada di Manado. Ini saya di rumah seorang anak Tuhan dan tempat saya menginap, saudara. Tapi saudara, saya berkesempatan untuk merekam ini dan menyampaikannya bagi saudara. Saya masih ada waktu sampai beberapa hari ke depan dan ada beberapa pelayanan juga yang akan tetap saya lakukan. Saya harapkan ada dukungan doa dari saudara semua. Ya, saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar bagaimana hidup kita ini mengalami kemajuan. Saudara, saya sempat berpikir, mungkin ada di antara saudara berpikir bagaimana saya bisa mengalami kemajuan di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, tetapi saya percaya Tuhan tidak dikuasai oleh keadaan. Seringkali kita yang dikuasai oleh keadaan. Tuhan tidak pernah kalah, saudara, dengan keadaan. Tuhan tidak pernah menyerah dengan keadaan lalu dia katakan sudahlah saya nyerah, angkat tangan. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan ada jauh di atas keadaan. Dia menguasai segala situasi dan dia dapat saudara melakukan segala sesuatu. Nah, itu sebabnya mari kita siapkan hati, kita sama-sama dengar kebenaran firman. Saya ingin saudara membaca satu kisah yang ditulis dalam Markus pasal yang ke-6. Nah, saudara, Markus 6 ayat yang ayat yang ke-45. Saudara-saudara, di sana diceritakan tentang peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air. Ini memang sebuah peristiwa yang harusnya kita tahu ya. Beberapa kali saya menyampaikan hal ini dalam beberapa sisi. Tapi kali ini saya ingin sampaikan kembali ini, kita akan lihat bagaimana kehidupan kita ini bisa mengalami sebuah kemajuan di dalam Tuhan. Saudara, saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa kita akan belajar bagaimana saudara kehidupan kita mengalami sebuah kemajuan.
Nah, tentu saudara, ketika kita bicara tentang kemajuan, saya sangat percaya bahwa setiap kita menginginkan agar hidup kita ini benar-benar mengalami kemajuan. Rasanya saudara, tidak ada seorang pun juga yang menginginkan saudara kemunduran dalam hidupnya. Kita lebih suka saudara mengalami kemajuan, apalagi kalau kemajuan itu dikaitkan dengan kehidupan kita. Saudara, setiap kita pasti ingin maju. Kita ingin mengalami adanya peningkatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, entah itu dalam usaha, mengalami kemajuan, itu kerinduan kita. Dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, dalam kesehatan kita. Jadi kata maju ini konotasinya, arahnya itu selalu positif, kepada hal-hal yang positif. Dan kita semua tentu menginginkan akan hal itu. Tidak ada seorang pun juga saudara yang berharap saudara hidupnya mengalami kemunduran, hidupnya mengalami penurunan. Tentu tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara, saat ini setelah tadi kita dengar peristiwa yang terjadi dengan murid-murid Yesus, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada beberapa hal yang perlu saudara dengar dan kita pelajari lebih dalam, dan coba kita berpegang teguh kepada kebenaran firman ini. Saya sangat mengerti situasi ini mungkin situasi yang sedang tidak mudah, sedang tidak baik-baik saja dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, seperti saya bilang di awal, Tuhan itu ada di atas keadaan. Tuhan tidak pernah dibingungkan dengan situasi yang ada. Tuhan tidak pernah saudara menjadi putus asa menghadapi situasi yang ada ini, tidak pernah. Ya, jadi saudara-saudara, kita perlu belajar dengan sungguh. Apapun situasi yang kita hadapi, saudara-saudara, tidak bisa menghalangi tangan Tuhan untuk membuat kita mengalami kemajuan. Nah, saudara-saudara, yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Sebetulnya ketika kita bicara tentang kemajuan, kita perlu mengerti prinsip dasar yang Alkitab katakan. Artinya gini, kira-kira apa Alkitab itu setuju, mau gitu, punya apa catatan atau dijelaskan bahwa memang Tuhan mau kita maju gitu. Nah, kita akan coba lihat beberapa prinsip ini. Saudara, sebelum kita membicarakan bagaimana langkah-langkah supaya kita mengalami kemajuan. Nah, saudara, ada 3 prinsip yang perlu kita pahami ketika kita belajar, ketika kita merindukan adanya sebuah kemajuan. Prinsip yang pertama, saudara, pada dasarnya Tuhan menghendaki agar kehidupan saudara dan saya mengalami kemajuan. Camkan ini, saudara, pegang ini. Jadi tidak pernah ada dalam pikiran Tuhan, tidak pernah ada dalam rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, di rancangan kita mengalami terus kemunduran, tidak ada, saudara. Yang ada dalam rancangan Allah adalah sebuah kemajuan. Saudara-saudara, di dalam kitab Yeremia 29, itu ayat yang cukup kita kenal kan, mulai ayat 11. Allah punya rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi tidak pernah dirancangkan adanya sebuah kecelakaan. Bahkan kalau kita teliti, kita coba baca baik-baik. Saya ambil beberapa contohnya. Katakan kasus Adam dan Hawa. Allah ciptakan Adam dan Hawa dengan begitu sempurna. Ditempatkannya dia di Taman Eden. Saudara-saudara, untuk apa? Mengupayakan, mengusahakan taman itu. Dan saudara lihat, tentu ketika Tuhan tempatkan mereka, diperintahkannya untuk melakukan ini dan itu, mengupayakan, mengusahakan taman itu. Tujuan Tuhan adanya sebuah peningkatan kemajuan dari hidup Adam dan Hawa. Juga kalau kita perhatikan waktu Yesus panggil murid-muridnya,
Dipanggilnya dan dikatakan, aku akan menjadikan. Saudara, dari kalimat singkat itu saja tercermin di dalamnya panggilan Tuhan terhadap murid-muridnya ini ingin membuat murid-muridnya mengalami kemajuan, peningkatan di dalam kehidupannya. Juga kalau kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara bisa baca pasal 4 ayat 16, ayat 11 dan seterusnya. Kita lihat saudara bagaimana Paulus memberikan kepada kita ada banyak hal di sana supaya kehidupan kita mengalami pertumbuhan yang sehat, mengalami kemajuan. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan saudara kecelakaan bagi kita. Tidak pernah merancangkan kehancuran. Tidak pernah merancangkan saudara semakin terpuruk dan hancur. Itu tidak pernah ada dalam rancangan Tuhan. Mungkin ada saudara yang berkata, ya kok buktinya saya seperti ini Pak? Buktinya saya mengalami kemerosotan. Saudara, kalau saudara mengalami seperti itu, satu hal yang saya ingin berikan masukan. Yang pertama, saudara-saudara, keadaan buruk yang saudara alami itu tidak mengubah rancangan Allah yang baik. Rancangan buruk yang saudara alami tidak membuat rancangan Allah itu jadi kacau. Tidak. Yang kedua, saudara, kita perlu introspeksi diri. Kita perlu saudara memeriksa diri kita. Apakah kita sudah hidup seturut dengan rancangan Allah itu? Sebab saudara, rancangan baik Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya simsalabim. Ya sudah, pokoknya kita santai saja, tiba-tiba kita jadi baik saja, maju saja. Enggak gitu. Di dalamnya tentu ada tanggung jawab yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Jadi saudara-saudara, prinsip dasarnya Tuhan mau menghendaki saudara dan saya mengalami kemajuan dalam hidup ini. Prinsip dasar yang kedua, selain Tuhan mau, ada hal yang kedua yang saudara perlu tahu dan juga perlu benar-benar pahami. Bahwa untuk mencapai sebuah kemajuan diperlukan adanya sebuah perjuangan. Diperlukan adanya sebuah kerja keras. Kerja keras yang ada di atas kebenaran. Kerja keras yang kita lakukan di atas rel yang benar, di atas jalan-jalan Tuhan itu. Ini perlu saudara mengerti ya. Wah, saya sudah kerja keras Pak, begini begitu, tapi tidak ada hasilnya. Coba renungkan, kira-kira kerja keras yang saudara lakukan itu ada di atas rel kebenaran firman atau justru di atas dosa? Ada banyak orang kerja keras saudara, tapi kerjanya ada di jalan yang tidak benar. Kerjanya penuh dengan hal-hal yang kotor, penuh dengan penipuan, penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Melanggar aturan-aturan, melanggar ketetapan-ketetapan. Bukan saudara kerja keras yang seperti itu. Saudara-saudara, jadi untuk mencapai sebuah kemajuan, memang saudara perlu adanya sebuah tindakan. Itu bukan satu perkara yang mudah. Memang Tuhan melatih kita, mengajar kita untuk melakukan sesuatu. Tantangan pasti ada, kesulitan pasti ada. Saudara-saudara, justru dengan demikian Tuhan membawa kita semakin kuat mengalami kemajuan itu. Sebab saudara, kadang-kadang kita ini kalau andai kata tidak mengalami tantangan-tantangan langsung diangkat secara otomatis sekejap gitu. Saudara-saudara, kita bisa lupa diri. Kita bisa saudara lupakan Tuhan. Bahkan kita mungkin bisa mengalami bukan hal-hal yang baik, justru membawa kehancuran. Jadi ketika Tuhan melatih kita, ada tantangan-tantangan dalam perjalanan hidup untuk menuju kemajuan itu, justru Tuhan mempersiapkan kita. Ketika nanti kita mencapai puncak kemajuan itu, kita tidak jadi lupa diri. Kita tetap saudara ada di dalam Tuhan,
kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan, dan kita boleh menikmati segala sesuatu yang baik itu. Jadi saudara, tidak ada kemajuan tanpa perjuangan. Perjuangan itu saudara memerlukan sebuah tekad kerja keras dari kita sekalian. Itu prinsip dasar yang kedua yang perlu saudara tahu. Tuhan menghendaki kita maju. Untuk mencapai kemajuan, memang itu sebuah perjuangan, diperlukan kerja keras, ya. Nah, lalu yang ketiga, prinsip dasar yang ketiga bicara tentang kemajuan. Akan ada selalu yang namanya tantangan. Akan ada, saudara. Kalau saudara tadi dengar cerita itu, murid-murid Yesus diperintahkan oleh Yesus, saudara, untuk saudara pergi ke seberang. Mereka lakukan itu, saudara. Dan kita lihat ada angin besar yang menghalangi lajunya perahu mereka. Itu pasti, saudara, tidak akan ada perjalanan hidup menuju kepada kemajuan yang tanpa adanya tantangan. Jadi saudara-saudara, kita jangan terlalu alergi dengan tantangan. Kita tidak boleh, saudara, alergi dengan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan. Jangan pernah berpikir karena ini Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang perintahkan saya melakukan firman Tuhan, berarti semua akan berjalan dengan mulus. Menurut saya itu pikiran yang salah. Dalam Alkitab kita bisa banyak temui, saudara, kasus-kasus yang seperti itu. Artinya orang-orang yang melakukan firman, yang dia kerjakan bukan maunya dia, tapi dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi pada waktu dia mengerjakannya, apa yang dia temui? Ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dia alami. Dan ini sudah menjadi sebuah prinsip dasar yang harus dipahami oleh setiap kita. Jadi saudara-saudara, mari jangan menjadi orang yang cengeng, saudara, orang yang lemah ketika kita menghadapi tantangan, lalu kita mundur, kita berpikir, wah saya salah nih, saya salah melangkah, mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Belum tentu seperti itu, saudara. Sebab kehendak Tuhan tidak menghilangkan, saudara, tantangan dalam hidup ini. Melakukan kehendak Tuhan tidak menghapuskan kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Justru, saudara, tantangan-tantangan itu akan membuat kita semakin kuat, semakin maju untuk dapat meraih, saudara, kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan. Nah, jadi saudara lihat, ini prinsip dasar yang harus kita mengerti. Sekali lagi, saudara, kita ingin maju. Kita ingin merindukan adanya sebuah kemajuan. Dan saudara, kita tahu Tuhan mau saudara dan saya maju. Itu kerinduan Tuhan. Tapi saudara, kita juga perlu mengerti, untuk mencapai kemajuan tidak cukup kita hanya berdiam diri. Harus ada perjuangan yang kita lakukan. Nggak bisa santai-santai. Jadi saudara-saudara, entah saudara berdagang, bekerja, melayani, atau apapun juga, nggak bisa saudara kita hanya ya santai-santai saja, udahlah doa saja gitu, diam saja di rumah, tidak lakukan apa-apa. Itu satu hal yang sangat-sangat keliru. Tuhan tidak pernah ajarkan kita seperti itu. Saudara, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kerja keras, perjuangan itu harus kita tunjukkan. Dan saudara, jangan pernah kita alergi, kita kecewa, saudara, dengan tantangan-tantangan yang kita temui ketika kita berjuang. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, akan selalu ada yang namanya tantangan itu. Jangan mundur karena tantangan, saudara, ya. Nah, oke. Kalau kita mengerti 3 prinsip dasar ini, maka sekarang kita perlu pahami apa yang harus saya lakukan setelah saya mengerti. Bagaimana saya bisa meraih kemenangan? Bagaimana saya bisa meraih kemajuan dalam hidup saya? Saya tahu Tuhan mau, saya juga berjuang. Saya tahu, saudara, bahwa akan ada tantangan dalam perjuangan itu. Saudara-saudara, lalu apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana saya terus mengalami kemajuan itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Saudara,
Kalau kita kembali kepada cerita yang kita tadi saya bacakan itu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang menurut saya sangat sederhana. Tapi karena saking sederhananya orang sering lupa, gitu ya. Atau orang anggap remeh. Tapi saudara, ada beberapa hal yang sangat-sangat sederhana, tapi ini akan membawa kita naik, membawa kita maju. Mungkin majunya tidak seperti orang berlari di jalan tol gitu, berkendaraan di jalan tol dengan kecepatan yang tinggi. Saudara, tapi kita akan terus mengalami kemajuan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, terus seperti itu. Nah saudara, dalam mencapai itu semua, dari cerita yang kita baca tadi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, adalah doa. Saudara, tadi dikatakan ketika itu Yesus suruh murid-muridnya kan untuk pergi menyeberang. Yesus nggak ikut tuh saudara dalam perahu itu. Jadi setelah murid-murid naik ke perahu, perahu itu mulai berjalan. Orang-orang banyak yang habis dengar pengajaran Yesus disuruh pulang oleh Tuhan Yesus. Yesus tinggal sendirian. Apa yang dia lakukan, saudara? Dikatakan di sana dia berdoa. Saudara, barangkali ada di antara saudara berkata, saya sudah ngerti, saya sudah terlalu sering mendengar tentang masalah doa. Oh, saya percaya saudara memang sering pasti dengar tentang masalah doa. Saya sudah mendengar tentang doa, tentang kuasa doa, bagaimana doa itu begitu hebat, luar biasa. Mungkin kita sudah dengar itu. Tapi kan pertanyaan pentingnya bukan saya sudah dengar, bukan saya sudah ngerti, tapi apakah saya sudah melakukannya? Saudara-saudara, coba jujurlah ya. Apakah saya sudah mengerjakannya? Apakah saya sudah melakukannya? Apakah doa itu sudah menjadi bagian dalam hidup saya yang nyata hari lepas hari? Menjadi sesuatu, saudara, yang menyatu dengan hidup saya. Itu yang mungkin perlu kita pertanyakan. Jangan jadikan doa hanya sebagai ban serep yang kita lakukan, kita perlukan ketika kita kepepet. Jangan jadikan doa, saudara, hanya sebagai hal-hal seperti itu. Terpaksa, ya sudah tidak ada pilihan lain lagi. Sudah kesana kemari, tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban. Ya sudahlah, saya coba berdoa. Udah gitu doanya juga sifatnya spekulasi kan, untung-untungan. Ya dijawab syukur, ya tidak dijawab ya sudah. Begitu. Saudara-saudara, coba renungkan ini baik-baik. Saya membaca dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang sangat sukses dalam hidupnya. Ambil contoh yang jelas saja, adalah Daniel. Daniel itu, saudara, orang Yahudi yang dibuang, ditawan di negeri Babel. Jadi di sana dia bukan sebagai sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, tidak. Statusnya sebagai orang buangan. Tapi kita tahu, saudara, Alkitab mencatat Daniel ini sebagai orang buangan tinggal di negeri orang, hidupnya itu mengalami kemajuan luar biasa, memberikan dampak, pengaruh yang luar biasa. Bukan hanya pengaruh dalam lingkup kecil, tapi pengaruh besar di dalam lingkup kerajaan. Itu tingkatnya nasional, bahkan mungkin internasional. Jadi saudara-saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Sudah jelas Alkitab katakan, saudara, Daniel adalah orang yang suka berdoa. Tidak ada yang bisa menghalangi dia, yang bisa menghentikan dia untuk tidak berdoa. Itu luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita bisa tinggalkan doa hanya karena kesibukan kita, karena hobi kita, karena kesenangan kita. Saudara-saudara, itu tidak ada dalam kehidupan Daniel. Tidak pernah sehari pun katakan tanpa dia melakukannya. Apapun resikonya, apapun halangannya, apapun ancamannya, saudara, situasi apapun tidak akan pernah dia tinggalkan itu. Coba saudara bayangkan, bandingkan dengan kehidupan kita ya. Kadang-kala kan kita hanya karena kesenangan kita, hobi kita saja, kita tinggalkan, kita lupa. Coba mari kita belajar, saudara, bangun hidup ini.
Saya tahu memang doa kelihatannya sesuatu, ada orang bilang, itu pekerjaan sia-sia. Itu hanya orang bodoh yang berpikir begitu. Hanya orang yang tidak mengerti. Atau ada juga orang berkata, ya doa itu menjemukan lah. Capek kita cuma ngomong sendirian, sepertinya nggak ada pribadi yang kita hadapi. Saudara, ya saya maklum lah orang-orang seperti itu mungkin mereka nggak ngerti apa-apa. Tapi saya percaya saudara kan bukan orang Kristen yang baru. Kenapa sih kita tidak coba melakukan ini? Lakukan dalam hidup ini. Saudara akan lihat doa ini yang akan membawa kita sadar atau tidak sadar gitu saudara. Kita akan mengalami kemajuan yang sampai pada akhirnya nanti kita akan bingung. Dalam arti bingung tuh gini, iya ya kok saya sekarang ada di posisi ini, iya kok sekarang saya bisa lewati ini semua, sekarang saya bisa menang, saya bisa mengatasi itu semua. Saudara boleh tanya lah, waktu beberapa minggu lalu itu kan Ko Ayun kan cerita, saudara saya tahu dia orang yang suka berdoa dan bagaimana doa itu membawa dia dari kemajuan datang kepada kemajuan. Jadi saudara, ada banyak kesaksian yang bisa kita dengar. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa dengar, saudara, dari orang-orang yang berdoa gitu. Nah, ya marilah saudara belajar, lakukan, jangan hanya mendengar. Wah, kita senang dengar orang doanya mau mengubah hidupnya, doanya membawa dia maju dan sebagainya. Kenapa sih kita nggak lakukan? Kalau saudara ingin mengalami kemajuan, jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti doa. Jangan pernah kita berhenti doa karena situasi, keadaan apapun yang kita hadapi. Amin saudara ya. Yang kedua, apa yang kita lihat dari kasus itu? Saudara, yang kedua, waktu Yesus jalan melihat bahwa murid-murid itu begitu berat sekali saudara. Wah, untuk maju itu berat sekali. Mereka mendayung karena ada angin sakal dibilang saudara. Jadi perahu mereka untuk maju itu benar-benar berat. Ya mungkin nggak maju-maju kalau saya pikir saudara. Dia dayung mungkin maju katakan 50 cm. Dihantam lagi oleh angin, mundur lagi terus seperti itu saudara. Saudara tahu dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus tuh lihat. Tuhan Yesus tuh ngerti. Tuhan Yesus tuh tahu saudara. Kalau saudara tadi baca, saudara perhatikan. Tuhan lihat perahu murid-murid itu begitu berat dalam melangkah maju itu. Nah, karena Tuhan tahu, dia nggak diam saja kan, saudara. Dia datang menghampiri murid-muridnya yang sedang berdayung begitu berat untuk melangkah, untuk maju. Ini luar biasa, saudara. Tapi saudara-saudara, saat itu Alkitab bilang Yesus berjalan di atas air. Waktu Yesus berjalan di atas air itu kan malam-malam saudara ya, jadi mungkin suasananya gelap. Apa yang terjadi saudara pada murid-murid? Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, muncullah ketakutan. Ketakutan yang semakin bertambah. Artinya gini, pertama mereka takut menghadapi gelombang angin yang besar. Mereka takut menghadapi kegelapan yang ada malam hari itu. Nah sekarang tambah lagi mereka takut dengan kehadiran Yesus. Sehingga mereka menduga itu adalah hantu. Karena bagi mereka tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Saudara, ketakutan-ketakutan ini, sekalipun kita bisa memberikan argumen yang logis, yang masuk akal untuk ketakutan kita, tapi yang pasti ketakutan itu tidak menyelesaikan masalah. Saya mau ulangi sekali lagi. Kita bisa memberikan alasan-alasan kenapa saya takut. Saya bisa berikan alasan yang masuk akal logis, saudara. Oh ini loh yang menyebabkan saya takut. Dengan alasan-alasan saya itu, saudara bisa ngerti. Saudara bisa memahaminya. Ya maklumlah kalau dia takut karena begini-begini. Oke, saudara. Tapi tahukah saudara, ketakutan itu tidak menyelesaikan persoalan. Ketakutan tidak akan membawa kita semakin maju. Ketakutan itu tidak akan mengubah keadaan dari tidak baik menjadi baik. Tidak akan, saudara. Itu sebabnya waktu Yesus lihat ketakutan mereka, Yesus cuma katakan begini kepada mereka, jangan takut, ini aku.
Saudara, itu kalimat sederhana sebetulnya. Saudara-saudara, Yesus cuma bilang jangan takut. Ini aku loh, aku bukan hantu. Nah, kata jangan takut ini, itu bukan hanya saudara ingin tunjukkan aku bukan setan loh, yang seperti kamu duga. Tapi kata itu ingin menjangkau, mencakup saudara, hal-hal yang membuat mereka takut pada saat itu. Mungkin gelombang, mungkin angin besar, mungkin kegelapan, begitu saudara. Jadi saudara, Yesus bilang jangan takut. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Bukankah kita seringkali bisa membantah, ya enak saja kamu bilang jangan takut karena kamu tidak merasakan. Enak saja kamu bilang begitu karena coba kalau kamu ada di posisi saya, apa kamu nggak takut? Kita seringkali kan berbantah seperti itu. Seringkali kita berargumen seperti itu. Saudara-saudara, ketakutan adalah musuh iman. Ketakutan, saudara, itu akan justru membuat kita akan semakin terpuruk. Coba dengarkan ini baik-baik deh, saudara. Ketakutan itu adalah musuh utama, penghambat utama bagi kemajuan kehidupan kita. Ketakutan bisa membuat kita menjadi buta. Artinya kita tidak lagi bisa melihat ada terang. Kita tidak lagi bisa membedakan itu antara Tuhan dan hantu. Ketakutan seringkali saudara membuat kita menjadi lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak berani untuk melangkah. Dan ketakutan saudara banyak kali membuat kita menjadi ragu, menjadi pesimis, tidak optimis lagi untuk melangkah, melanjutkan perjalanan ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya renungkan, saya pikir, ini memang secara manusia tidak mudah. Tapi marilah saudara, kita mau belajar untuk percaya lebih kepada apa yang Tuhan katakan daripada apa yang dapat kita pikirkan. Kita mau percaya kepada Tuhan lebih dari apa yang ada dalam perasaan kita. Lebih daripada apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Kalau saudara kita hanya mendasarkan kepada pikiran kita, perasaan kita, mata kita, saya pastikan yang ada adalah sebuah ketakutan. Tapi saudara, kalau kita bisa bebas dari ketakutan, maka saudara kita akan mulai melangkah, kita berani melangkah, kita mulai hadapi itu tantangan, dan kita akan mengalami kemajuan, dan kemajuan. Ingat saudara, jangan biarkan ketakutanmu menguasai hidupmu sehingga membuat kita buta, membuat kita lumpuh, membuat kita mengalami kemunduran. Ingat, ada Yesus, ada Tuhan yang tidak dikuasai oleh keadaan. Ingat, ada Yesus saudara yang ada di atas semua keadaan. Dia bisa mengatasi segala keadaan itu. Teguhkan hati ya saudara, belajar untuk tetap memandang kepada Yesus. Kita tahu dia Tuhan kita yang berkuasa. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah hal yang terakhir. Saudara, dari kisah itu maka kita akan lihat saudara bahwa begini, untuk kita terus maju, biarkanlah Yesus saudara masuk dalam kehidupanmu, memimpin hidupmu. Kalau kita baca tadi saudara, bagaimana setelah Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Yesus tidak hanya berdiam di atas air itu, tapi saudara lihat dibilang Yesus naik ke atas perahumu. Naik ke atas perahu murid-murid itu, dan saudara-saudara, saya percaya di atas perahu itu Yesus mulai mengendalikan, yang mengatur segala sesuatu. Dan Alkitab bilang ketika Yesus ada di atas perahu itu mengatur segala sesuatunya, maka perjalanan itu akan terus maju, dan maju. Bapak Ibu, saudara sekalian, Yesus biarkanlah mengendalikan hidup kita, mengatur kehidupan kita, menentukan arah hidup kita, bukan kita lagi. Tapi biarkanlah Yesus saudara yang mengatur,
menuntun, mengarahkan, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, saya pernah ditanya oleh seseorang tentang hal seperti ini. Bagaimana sih hidup yang dikendalikan oleh Tuhan? Bukankah saya ini punya keinginan, punya kehendak? Dan bukankah Alkitab juga berkata memberikan kepada kita kehendak bebas? Saudara-saudara, benar kita punya keinginan, kita punya kehendak bebas, dan Tuhan taruh itu ada dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pilihan itu ada pada kita. Apakah kita ini mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, membiarkan Tuhan menguasai, mengatur hidup kita, atau saudara, kita nggak perlu Tuhan, kita saja atur diri kita sendiri. Nah saudara, tetapi yang pasti yang saya mau katakan, ketika kita coba menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita, ketika kita mengeluarkan Tuhan dari perahu kehidupan kita, menurut saya, dan saya yakin ini, saya pastikan kita tidak akan mengalami kemajuan dalam hidup ini. Kita akan begitu berat melangkah. Kita akan menghadapi situasi yang akan terus membuat kita mundur, dan mundur. Saudara-saudara, jangankan untuk kita mencapai sasaran Tuhan dalam hidup ini, untuk mungkin dapat melangkah 1 meter, 2 meter saja, itu saudara beratnya luar biasa, bahkan kita tidak bisa mencapainya. Jadi saudara, ketika kita dibilang untuk kita hidup dikendalikan oleh Tuhan, mari tundukkan dirimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hiduplah, lakukan seperti yang Dia mau. Ketika Dia memimpin, Dia akan memberikan instruksi. Ketika Dia memimpin, Dia memberikan arahan-arahan. Lakukan itu, saudara. Ya, tentu saudara lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi saya ikut saudara Full Gospel chapter Kota Cirebon. Saudara-saudara, dari kesaksian, dari firman Tuhan yang disampaikan, respon dari teman-teman itu, satu hal saudara yang saya tangkap begini. Sesungguhnya ketika kita ingin melakukan firman Tuhan, maka dapat dipastikan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau saya boleh ganti narasi itu, ketika kita hidup melakukan firman, maka iman kita akan bertumbuh, dan kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan dalam hidup ini. Nah, pilihan ini ada pada saudara dan saya. Mau nggak kita dipimpin oleh Tuhan? Boleh tidak kita mempersilahkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, mengatur, mengarahkan, mengendalikan hidup kita? Keputusannya ada pada saudara dan saya. Nah, jadi saudara, ketika kita mulai berpikir saya ingin mengalami kemajuan, dan saya tahu dasar-dasar yang Alkitab beritahu kepada saya, bahwa Tuhan menghendaki saya maju, Tuhan menghendaki saya berjuang untuk mencapai kemajuan itu, dan saya tahu ada tantangan-tantangan. Tapi Tuhan kasih jalan keluar bagi saya. Bagaimana saya bisa menggenapi kerinduan Tuhan supaya kita maju? Doa, saudara. Itu jelas tadi dikatakan di sana kan, saudara, dan hilangkan ketakutan. Artinya percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan ada di atas segala persoalan, di atas segala situasi yang ada. Jangan izinkan ketakutan menguasai hidupmu. Dan biarkanlah Tuhan masuk dalam hidup kita, mengarahkan, mengendalikan saudara hidup kita ini. Ikuti apa maunya Tuhan. Dan saya pastikan ketika kita melakukan hal itu, saudara akan lihat adanya kemajuan demi kemajuan akan saudara raih. Mungkin hari ini saudara merasa ada di bawah, begitu ada di dasar, hampir nyaris hancur. Saudara, Tuhan sanggup kok mengangkat itu. Mungkin saudara benar-benar terpuruk hari ini. Saudara, saya mau beritahu, Tuhan gak bingung dengan keadaan keterpurukan kita. Karena bagi Dia bukan sesuatu yang sulit untuk mengubah, mengangkat saudara dari keterpurukan itu menjadi meningkat, dan mencapai puncak. Itu sebabnya biarlah malam hari ini dengan sungguh-sungguh saudara, kita mau benar-benar hidup dalam pimpinan Tuhan, benar-benar dalam relasi dengan Tuhan. Jangan izinkan ketakutan itu menguasai kita. Saya percaya apapun situasi yang sedang terjadi saat ini,
Tangan Tuhan akan membawa kita terus naik. Tangan Tuhan akan membuat kita terus melangkah, maju, dan maju. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa mengakhirinya, kembali saya ingatkan, nanti hari Jumat saudara ada Eva ya, tetap saudara datang. Sekalipun mungkin saya belum bisa sama-sama ya, karena hari Jumat itu saya baru pulang saudara dari Manado ini. Mungkin saya lihat jadwal penerbangan itu siang hari ya. Bisa jadi saudara saya sampai di Kuningan malam hari. Karena kemarin pun saya berangkat dari Kertajati itu jam 3:30 sore saudara. Sampai di Manado itu cukup malam ya, sudah hampir jam 10 malam sudah ya, karena harus transit, jadi tidak ada penerbangan langsung. Kemarin kita transit di Balikpapan. Nah saya nggak tahu nanti ini transitnya di mana saudara ya. Tapi marilah kita tetap hadir saudara ya. Saya percaya saudara setia dengan Tuhan dan saudara akan turut serta dalam ibadah LPI. Lalu saudara-saudara jangan lupa nanti hari Sabtu juga ibadah youth tetap ada ya. Tetap ada, saudara lakukan, dorong anak-anak saudara untuk bergabung dalam ibadah youth. Dan di hari Minggu, saudara ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari saudara datang, siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk kita terima tubuh dan darah Yesus. Saudara perlu ingat ya, jangan pernah abaikan, jangan pernah saudara anggap remeh perjamuan. Itu perintah Tuhan yang perintahkan langsung saudara untuk kita lakukan. Jadi mari siapkan hati dengan sungguh-sungguh supaya kita masuk dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Minggu depan kita akan kembali saudara bertemu dalam Eva ini ya. Oke, saya kira itu saja. Tuhan Yesus berkati, dan sekali lagi tolong dukung doa dalam pelayanan saya beberapa kali lagi saudara di Manado ini. Mari kita berdoa sekarang. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kebenaran firman-Mu boleh menuntun kami untuk melangkah mengalami kemajuan. Biarlah setiap kami bukan hanya sekedar kami mendengar, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti Eva pada malam hari ini. Secara langsung mereka mungkin mengikuti atau mereka mengikutinya setelah malam ini. Kuasa firman-Mu tetap bekerja, memberkati, mengubah hidup mereka, membawa hidup mereka mengalami kemajuan. Tuhan terima kasih. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga diberkati, usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Bapa, kami syukuri atas anugerah-Mu bagi kami malam ini. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.